isolasi mandiri. Dan yang paling utama adalah meningkatkan kecerdasan emosional serta spiritual dalam menghadapi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, acara ini melibatkan berbagai pihak tentunya, Ibu dan Bapak, sehingga diharapkan semua sektor, semua bagian bersama masyarakat dapat berperan untuk mengakhiri pandemi COVID-19, khususnya di Kabupaten Ciamis. Baik, Ibu dan Bapak yang berbahagia, membuka acara berikut sambutan dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Kepada Bapak Haji Yoyo, Dokter MMKes, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang saya banggakan, sejak bulan April 2020, kasus COVID mulai muncul di Kabupaten Ciamis. Dan terus saja bertambah jumlahnya sampai sekarang. Demikian juga kasus kematian yang terus bertambah. Di samping kabar baik tentang kesembuhan kasus COVID yang cukup menggembirakan. Saya selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua kalangan Satgas Penanganan COVID di semua tingkatan, serta seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Ciamis yang telah bersama-sama mengatasi pandemi ini di garda terdepan dengan melakukan pencegahan penularan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para tenaga kesehatan yang tetap bekerja dengan ikhlas, meski dengan beban yang sangat berat. Tidak lupa, dari lubuk hati yang paling dalam, saya turut berduka cita kepada masyarakat Ciamis yang harus kehilangan anggota keluarganya akibat pandemi ini. Selama pandemi ini banyak informasi-informasi yang beredar dan menyebabkan pemahaman yang keliru di masyarakat. Adalah tugas kita bersama untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat dengan informasi yang benar dan ilmiah. Dengan adanya kegiatan ini, saya berharap dapat membuka wawasan kita sehingga kita dapat bersama-sama memutus mata rantai penularan serta tetap bijak selama menjalankan ujian pandemi ini. Dengan meningkatkan kecerdasan emosi dan spiritual, mari kita kendalikan penyakit COVID-19 ini agar cepat selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dan Bapak yang saya hormati, ada dua tema yang akan kita ikuti pada acara talkshow pada hari ini. Dan untuk acara inti pada kesempatan sore hari ini akan dipandu langsung oleh moderator, yaitu Dr. Cinta, Dok Cin, Ibu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Kepada Ibu Dr. Eni Rohaini, kami persilahkan. Menjalani dengan hati, menunaikan tugas bersama seluruh tubuh siaga. Kita ungkapkan kasus corona. Siap wujudkan masyarakat sehat.
jalani dengan hati menunaikan tugas suci bersama seluruh siaga. Kita tuntaskan kasus corona. Megangkan ujian yang mewujudkan masyarakat sehat. Siapa mampu ciptakan masyarakat hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Pak Dokter Ang Icep kita bisa hadir di sini. Sekali lagi mohon maaf karena tadi ada sedikit gangguan teknis ya. Mudah-mudahan itu menjadi penyemangat yang hadir sekarang dan menyaksikan, tetap menunggu nih saking penasarannya dengan Pak Dokter dan Ang Icep. Di sini sudah hampir 1 jam. Mungkin sekarang saya akan mencoba yang pertama dulu dari Dr. Ardan Miret, spesialis penyakit dalam. Kebetulan Dr. Ardan ini selama ini praktek di 3 tempat ya dok ya. Ya, betul. Di rumah sakit RSOP, kemudian di Dadi Keluarga dan juga di PB. Hari ini kita akan bincang-bincang sedikit terkait kewaspadaan dini untuk pasien-pasien yang diisolasi mandiri ya dok ya. Mungkin untuk mempercepat waktu, saya mohon ke dokter sedikit menyampaikan apa saja sih dok yang selama ini dokter tangani dan pasien-pasien seperti apa. Sharing-sharing pengalaman gitu dok. Mangga dok. Baik dok, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih untuk semua pihak yang terlibat untuk terselenggaranya acara ini. Alhamdulillah saya diberikan kehormatan untuk mengisi acara di sini. Jadi sekedar sharing saja mengenai dalam 1,5 tahun lebih kita melewati pandemi, kami di rumah sakit terus terang mengalami banyak suka dukanya. Tentunya dukanya gitu. Sukanya memang ada, dukanya juga lebih banyak. Sukanya adalah pada saat bisa melihat pasien selesai isolasi, selesai perawatan, pasien bisa kembali ke keluarganya. Ada beberapa pasien yang berlinang air matanya melewati fase krisisnya dan bisa kembali lagi ke tengah-tengah keluarga yang disayangi mereka. Kemudian fase dukanya adalah kami banyak kehilangan, kadang-kadang stok oksigen menipis gitu dok. Kemudian stok obat juga kadang-kadang nggak ada gitu dengan keterbatasan modalitas yang dimiliki di Kabupaten Ciamis. Kita berusaha sama-sama untuk melawan dan melewati pandemi ini. Jadi pada intinya kita tetap bersama berjuang ya dok ya. Betul dok. Dengan segala keterbatasan kita, insya Allah pahlawan kita juga dulu semangatnya bambu runcing bisa melawan dan bisa sampai kita merdeka gitu ya dok. Ya insya Allah dok. Nah mungkin saya sekilas, ini sekarang kan kasus harian itu di atas 150 ya dok. Sudah gitu sempat selama 1 bulan bor kita di atas 110%. Per hari ini dok, ada sekitar 1.186 yang diisolasi mandiri. Jadi kasus meninggal juga Ciamis ada sekitar 330. Nah, mungkin dokter bisa menerangkan sedikit terkait dengan yang mana yang harus dirawat, yang mana yang bisa diisolasi mandiri. Karena itu banyak masyarakat yang bertanya-tanya. Saya ingin masuk rumah sakit tapi nggak bisa gitu dok. Iya. Jadi kan ada zonanya.
Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Dok? Jadi secara umum bagi seseorang yang terkonfirmasi positif, kita perlu garis bawahi dulu apa itu terkonfirmasi. Pertama adalah pasien yang menunjukkan gejala infeksi saluran napas, demam, disertai dengan antigen positif. Itu sudah cukup dikatakan terkonfirmasi. Jadi itu sudah positif. Yang kedua, pasien-pasien dengan atau tanpa gejala, tapi PCR-nya positif. Itu bisa didapatkan dari kontak erat atau pemeriksaan screening. Terus pasien-pasien yang sebetulnya dia tanpa gejala, tapi di antigen positif, tapi pasien ini memiliki kontak erat. Nah, jadi sekarang itu jangan berpikir bahwa pasien-pasien dengan antigen positif saja, wah saya di COVID kan nih, karena saya tidak ada gejala. Karena ada kriteria seseorang dikatakan terkonfirmasi. Nah, apabila seseorang sudah terkonfirmasi, nanti itu kelanjutannya adalah digolongkan menjadi 5 kelompok. Pertama adalah kelompok yang tanpa gejala atau enaknya kita panggil OTG. Yang kedua adalah gejala ringan. Yang ketiga adalah gejala sedang, berat, dan mengancam nyawa atau kritis. Dari 5 kelompok tersebut, kita bagi 2 lagi untuk tempat isolasinya. Jadi penanganan COVID ini adalah salah satunya adalah isolasi. Karena kita harus mengisolasi pasien supaya tidak berpotensi menularkan ke yang lain. Nah, dari kelima itu, ada yang bisa isolasi mandiri di rumah, dan juga ada juga yang isolasi di rumah sakit. Nah, dari 2 kelompok awal tadi yang tanpa gejala dan gejala ringan, itu masih bisa dilakukan isolasi di rumah, tentunya dengan pemantauan. Namun, yang pasien-pasien dengan gejala sedang hingga berat dan mengancamnya isolasi sakit. Seperti itu, Dok. Iya, terima kasih, Dok. Jadi pada intinya harus digarisbawahi ya, berarti bukan di-COVID-kan. Jadi tadi seperti yang dokter sampaikan, kadang pasien datang ke rumah sakit itu memang dia punya eh, stroke atau punya penyakit apapun. Jadi pada saat masuk UGD di screening dulu ya, Dok ya. Betul, Nah, Dok. banyak yang bertanya juga, Dok, pada saat screening itu apa sih bedanya eh, rapid antibody, rapid antigen, dan akhirnya harus di PCR? Nah, untuk mengetahui seseorang mengarah ke COVID atau bukan, kita memiliki 3 modalitas utama. Pertama adalah rapid antibody yang bisa dinilai dari IgG IgM-nya, kemudian rapid antigen itu juga dilakukan swab nasofaring ataupun orofaring, dan juga swab PCR. Nah, setiap modalitas yang dimiliki tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya. Memang yang paling baik untuk mendiagnosis COVID saat ini memang adalah PCR. Namun keterbatasan di setiap tempat, kadang-kadang seperti di rumah sakit tempat saya dinas, memang kami belum memiliki alat PCR, jadi harus dirujuk ke dinas kesehatan. Kadang-kadang itu butuh waktu yang cukup lama gitu, berhari-hari. Nah, yang ada kita gunakan yang paling mudah adalah kita gunakan swab antigen atau antibody. Nah, dengan swab antigen dan rapid antibody mengkombinasikan dengan analisa dari dokter dan nakes, kita bisa mengkonfirmasi status pasien suspek ataupun probable. Jadi itu harus melalui tahapan anamnesis, pemeriksaan, dan pemeriksaan penunjang. Nah, tadi dokter bicara tentang probable gitu ya. Kan banyak nih kasus-kasus sekarang, Dok, belum di PCR, tiba-tiba meninggal. Nah, harus dimakamkan secara protokol COVID. Mungkin dokter ingin sedikit menambahkan, kenapa yang kasus-kasus seperti itu kadang itu harus sesuai dengan protokol, Dok? Ya, betul. Jadi salah satu kriteria dari kasus probable adalah pasien yang dengan manifestasi klinis atau klinis infeksi berat meninggal dan ada kontak erat. Oleh karena itu masuk ke kasus probable dan harus dimakamkan dengan protokol kesehatan. Hal ini walau kita tidak bisa menunggu hasil PCR karena keterbatasan mungkin PCR lebih lama, mungkin bisa hasilnya keluar 2 atau 3 hari kemudian. Oleh karena itu untuk memutus penyebarannya, maka kita gunakan protokol. Beberapa keadaan yang pernah bertanya kepada saya, Dok, orang meninggal kan tidak akan mengeluarkan droplet
yang akan menularkan ke yang lain. Itu kenapa sih harus menggunakan jadi penularan COVID ini dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Langsung misalkan seseorang mengeluarkan droplet yang nanti masuk ke sistem saluran pernapasan yang lain. Tapi selain itu juga badan pasien itu mungkin mengandung banyak dropletnya. Pada saat tidak digunakan protokol kesehatan, maka potensi untuk menularkan ke orang-orang yang mengurus jenazahnya akan tinggi. Oleh karena itu, kita tetapkan protokol kesehatan bagi kasus-kasus probable ataupun kasus terkonfirmasi. Ini mah nanya pribadi nih dok. Dokter pernah nggak merasa deg-degan atau takut kesehariannya, apalagi di awal-awal pandemi gitu dok? Pernah nggak ada perasaan, bayangin aja dokter tiap hari ke ruang isolasi. Saat pulang ke rumah tentu ada perasaan was-was atau seperti apa? Sejujurnya dok, saya was-was setiap hari. Karena pertama kita takut tertular. Yang paling ditakutkan oleh nakes adalah kami takut membawa ke keluarga kami. Karena terus terang, alhamdulillah selama ini sih saya tidak pernah ketahuan terkonfirmasi. Tapi istri saya pernah 2 kali terkonfirmasi, sempat mengalami gejala berat dan saya isolasi di rumah Dirawat sakit. ya dok? Sempat dirawat dok. Udah sembuh ya dok? Mudah-mudahan. Alhamdulillah sudah sembuh dan sudah vaksin. Ya terima kasih banyak dok. Selanjutnya saya penasaran lagi nih, banyak yang sering bertanya terkait dengan, oh ya, mungkin kita iklan dulu sebentar ya dok ya. Iya, baik. Ibu bapak sekalian, adik-adik, kakak, akang yang masih anteng menyaksikan kita yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, kita lanjut ya dok ya. Iya. Sepertinya makin kesini makin menarik nih. Saya makin penasaran dan banyak yang ingin ditanyakan. Gini dok, pada sekarang ini kan banyak kasus-kasus yang tadi saya bilang isolasi mandiri ya. Hampir 1.130 orang tuh dok. Rata-rata mereka tanpa gejala dok. Nah, kira-kira tips apa saja untuk yang isolasi mandiri di rumah? Baik dok, jadi
sebelum kita mendiskusikan bagaimana tips-tipsnya seorang bisa isolasi mandiri, kita harus tahu dulu syarat-syaratnya. Pertama, orang-orang isolasi mandiri itu tadi ada 2 kelompok, yaitu yang tanpa gejala atau gejala ringan. Gejala ringan apa sih? Jadi pasien-pasien dengan terkonfirmasi atau kontak erat. Jadi sebenarnya dok yang isolasi itu tidak hanya terkonfirmasi, bisa aja dia kontak erat, Kontak erat tapi ya, Dok. dia takut untuk diperiksa. Bisa aja dia langsung isolasi mandiri. Nah, yang tanpa gejala sama sekali, tapi dicek positif, atau yang kontak erat, atau yang terkonfirmasi dengan gejala ringan seperti hanya demam, kemudian tapi demamnya tidak terlalu tinggi, kemudian batuk, kemudian ada diare yang tidak sampai dehidrasi, kemudian ada pegel linu, lemas badan seperti itu. Sedangkan untuk pasien-pasien yang dengan gejala sedang atau lebih berat itu harus diisolasi di rumah sakit. Apa yang membedakan cut-off point-nya apa? Pertama adalah dia ada sesak napas. Jadi pasien-pasien ada sesak napas itu tentunya harus diisolasi di rumah sakit karena harus. Nah, kemudian sesak napas itu seperti apa? Yaitu buat pasien-pasien yang apabila dia berbicara, dia akan mengalami kesulitan. Mungkin kalau ngomongnya udah terbata-bata, itu udah sesimpelnya seperti itu. Kemudian kalau kita cek laju napasnya dalam 1 menit lebih dari 20 kali per menit. Atau kalau memiliki alat saturasi, saturasinya kurang dari 95%. Nah, itu harus dirawat. Itu bisa kita meriksa sendiri dok atau harus oleh tenaga kesehatan? Nah, sebetulnya untuk menentukan seseorang di rumah sakit atau bisa isolasi sendiri, kita semuanya bisa ngerti gitu. Mungkin dokter bisa ada alatnya dok atau bisa bagaimana nih cara mengukur saturasi O2-nya harus seperti apa? Iya betul. Kebetulan untuk di sini kami bawa alat saturasi. Ini adalah alat saturasi. Di sini kita bisa mengukur kandungan kadar oksigen dalam darah. Boleh saya dicek dok? Tetap jaga jarak ya. Iya, jaga jarak. Di sini akan terlihat 2 angka. Pertama adalah kandungan oksigen dan kedua adalah denyut jantung. Dokter Eni kebetulan kandungan oksigennya 98. Normalnya adalah di atas sama dengan 95. Denyut jantungnya adalah 106. Aduh saya deg-degan nih dok ya. Ketinggian nih. Iya. Apakah ada diperiksa dokter? Normalnya untuk denyut jantung antara 60 sampai dengan 100. Nah, berarti saya lagi tegang hari ini. Iya dok. Kemudian kalau yang berat nih dok, sekarang itu kan karena tadi ketersediaan bed di rumah sakit kita sempat di atas 110 ya. Jadi ada pasien-pasien yang memang banyak antri di rumah sakit. Nah itu kalau menurut pendapat dokter sendiri, kenapa bisa seperti itu? Atau karena memang mereka itu, yaitu tadi terkait deteksi dini atau kewaspadaannya kalau beliau menderita COVID tidak tahu atau memang seperti apa dok? Jadi untuk saat ini memang banyak ditemukan pasien-pasien dengan gejala berat dok, terutama dalam bulan Juni dan Juli. Hal ini dikaitkan dengan adanya varian baru yang baru diketahui sebenarnya, yaitu varian Delta, di mana varian ini lebih mudah untuk menginfeksi orang lain dan menunjukkan gejala yang cenderung lebih berat. Nah, karena pasien-pasien mungkin terinfeksi varian ini, jadi dikatakan di referensi informasi yang saya dapatkan bahwa saat ini COVID yang menginfeksi Indonesia dan hampir seluruh dunia itu 94% itu varian Delta. Nah, dia itu varian yang perburukannya cepat. Makanya kita semua harus selalu waspada, jangan sampai kita kecolongan gitu. Jadi begitu ada sesuatu yang mengalami perburukan, langsung dibawa ke rumah sakit, jangan sampai terlambat. Terima kasih dok. Mudah-mudahan dengan hari ini ya, ibu-ibu, bapak semua yang hadir, kayaknya makin ada sedikit pencerahan gitu dok. Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti rutin ini, insya Allah bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Saya masih ada penasaran lagi nih dok. Kadang yang perusahaan dok
atau misalnya kantor-kantor, misalnya orang tanpa gejala, itu diisolasi 10 hari, tapi katanya harus melampirkan tetap hasil swab-nya sampai negatif. Mungkin dokter bisa menjelaskan sekarang panduan yang terbaru terkait isolasi itu seperti apa, Dok? Untuk pasien-pasien yang tanpa gejala dan yang memang pernah dirawat. Mungkin kita bahas dulu mengenai kapan sih seseorang selesai isolasi gitu ya. Jadi selesai isolasi itu diartikan sebagai tidak lagi infeksius. Nah itu kita berdasarkan kriteria. Nah untuk yang tanpa gejala atau OTG, apabila dia sudah menyelesaikan isolasi di rumah atau di tempat-tempat khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah selama 10 hari. Nah setelah 10 hari apa yang harus dia lakukan? Itu jawabannya adalah bukan swab ulang, bukan antigen ulang, tapi kontrol ke FKTP terdekat, misalkan ke puskesmas atau klinik, menyatakan sudah selesai isolasi, dicek gejalanya dan mendapatkan surat bebas isolasi. Sebetulnya dengan surat selesai isolasi itu yang bisa dijadikan dasar untuk dia kembali ke tempat kerja. Nah, berbeda lagi dengan pasien-pasien yang dengan gejala ringan. Kalau gejala ringan adalah minimal 10 hari atau sampai 3 hari bebas demam. Contohnya ada pasien-pasien yang demam sampai dengan 10 hari, maka dia isolasi dilanjutkan sampai 13 hari. Apabila yang 15 hari berarti sampai 17 hari. Nah, berbeda lagi untuk pasien-pasien yang dirawat. Untuk pasien-pasien yang dirawat, dia kapan dinyatakan sembuh atau bebas isolasi berdasarkan ketentuan dokter yang merawatnya. Jadi harus ada pengecekan PCR kembali. Jadi PCR ulang itu tidak dilakukan untuk semua pasien, hanya dilakukan untuk pasien-pasien yang dirawat dengan gejala berat atau mengancam nyawa. Ya, terima kasih banyak, Dok. Hari ini sebetulnya saya masih pinginnya banyak, sejaman lebih ya. Tapi karena waktunya ini, Dok, satu lagi, Dok, terkait dengan obat, mengkonsumsi obat nih. Rata-rata kalau yang positif teh pada pingin antivirus, saya pingin ini, Dok, saya pingin ini. Nah, supaya masyarakat tahu yang mana yang harus memang dikasih obat antivirus, yang mana dengan cukup vitamin, mohon pencerahannya, Dok. Di era pandemi yang mengalami kelonjakan kurva ini, memang saat ini keadaannya adalah ketersediaan antivirus agak susah. Jadi kapan seseorang mendapatkan antivirus, yaitu lebih khusus untuk pasien-pasien dengan gejala ringan, sedang. Adapun untuk pasien-pasien dengan gejala tanpa gejala itu disarankan hanya mengkonsumsi vitamin dan memantau kesehatannya. Vitamin apa saja yang dapat dikonsumsi seperti vitamin C dengan dosis 500 mg per 8 jam atau sampai per 6 jam. Vitamin D yang digunakan untuk pengobatan antara 1000 sampai 1500 IU atau untuk pencegahan cukup 400 sampai dengan 1000 per hari. Sisanya ya makan makanan yang bergizi, olahraga ringan apabila tanpa gejala gitu, seperti itu, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Mungkin untuk hari ini sekian ya. Cuma sebagai closing statement nih dari dokter, ada pesan yang ingin disampaikan nggak untuk seluruh masyarakat Ciamis terkait pandemi ini? Mangga, Dok. Baik. Jadi saat ini, Dok, banyak masyarakat tidak percaya akan pengobatan COVID, prosedurnya, juga protokolnya. Nah, untuk hal itu, agar kita bisa melewati pandemi ini, tolong terapkan protokol kesehatan dengan baik. Jangan mudah menerima informasi, karena saat ini banyak informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi selanjutnya, kapan harus tahu bisa isolasi mandiri, kapan harus ke rumah sakit, dan tentunya apabila ada kesempatan untuk mengikuti vaksin, vaksin agar terdapat herd immunity sehingga bisa terdapat kekebalan kelompok. Mungkin itu saja, Dok, dari saya. Terima kasih, Dok. Ya. Saya atas nama Pak Kepala Dinas Kesehatan juga dan Dinas Kesehatan dan semua di sini bidang perubahan perilaku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ke dokter. Terima kasih Sekali semuanya. lagi mohon maaf. Insya Allah, Dok, mungkin kalau dokter tidak keberatan nanti hari-hari berikutnya kita bisa sharing-sharing lagi
dengan tema dan topik yang lain, Dok. Insya Allah siap, Dok. Insya Allah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Ciamis dan juga bagi kami Nakes. Sekali lagi dokter tetap semangat, kita bersinergi selalu, Dok. Insya Allah, Dok, Hatur ya. nuhun, Hatur mohon nuhun, maaf Dok. apabila kami kurang berkenan. Terima kasih, Dok. Selanjutnya kita akan tayangkan bagaimana profil dan kegiatan Satgas di Darussalam Ciamis. Darussalam Ciamis menghimbau kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ang Icep. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. narasumber kita yang kedua, yaitu Kiai Haji Dr. Padilyani Ainusamsi MBA MAG. Kalau saya lebih memanggilnya biasanya Ang Icep ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, lebih singkat. Ang Icep ini hobinya main musik dan olahraga bela diri, Dok. Kemudian beliau sebagai pimpinan Ponpes Darussalam Ciamis, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orda Ciamis, Ketua HAPMI, Sekretaris Umum PSPP Kabupaten Ciamis, dan pembina gugus tugas internal relawan Mujahid. Tadi seperti yang ditayangkan. Dan POT Lemhamnas, Komanda Brigade BIA Nusantara. Adapun moto Ang Icep
takut jangan, abaikan pun jangan. Kayaknya sesuai banget nih dengan dengan tema hari ini. Pengalaman beliau baik kursus ataupun belajar, beliau sudah keliling kemana-mana, ke Mesir, Saudi, Turki, Jepang, Amerika, Korea, bahkan Eropa. Mudah-mudahan dengan kehadiran Ang Icep hari ini, nggak hanya buat nakes, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter Ang. Jadi sekarang itu, baik itu nakes, baik itu masyarakat, semua kayaknya sama. Mentalnya lagi drop katanya Ang. Jadi semua sama kelelahan. Makanya mudah-mudahan dengan adanya kehadiran Ang Icep hari ini terkait dengan bagaimana kita memanage kecerdasan emosi dan spiritual menghadapi pandemi bisa membantu kami. Mungkin karena Ang Icep jujur membersamai kami dari awal pandemi yang dari pertama 2020. kali ada Ya. kasus COVID ini sampai tadi akhirnya yang pertama ada Satgas nih untuk di kalangan pondok pesantren. Silakan Ang Icep menyampaikan bagaimana ini bisa sampai terbentuknya Satgas. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih pada Dinas Kesehatan, RSOP, Ciamis, terutama narasumber yang utama Bapak Dr. Ardan. Terima kasih Ibu moderator, Bu Dr. Reni. Alhamdulillah, syukurlah kita bisa bertemu sore hari ini. Walaupun agak mungkin tadi ada kesalahan teknis 1 jam kita waktunya terpakai, tapi tidak apa-apa, kita yang penting simple, padat sajalah kita manfaatkan waktunya. Tapi dengan ini pun kita alhamdulillah bisa merasakan ini adalah ajang silaturahim virtual yang menggabungkan dari Pak Dokter langsung menyampaikan bagaimana tadi solusi-solusinya secara teknis, taktis, dan medis ini. Dari kami mungkin sama karena kami tadi sampaikan Dok dengan Ibu Dokter Eni ini sejak awal bulan Juli tahun 2020 pada saat awal pandemi itu mulai menyebar kemana-mana, dan kita termasuk juga pesantren yang ada terpapar ya, mungkin terpapar pertama karena kita yang mendapatkan informasi itu pada saat kita ada kegiatan di satu tempat di luar kota. Nah, dengan adanya kondisi semacam itu, maka kami pada tanggal 19 Juli 2020 itu dengan segala kekurangan yang ada di pondok pesantren kami ingin ingin melindungi ataupun menjaga, mengedukasi masyarakat, terutama masyarakat santri dengan mendirikan satuan tugas. Nah, kita singkat Satgas ini satuan tugas internal atau gugus tugas internal. Kita pakai istilah gugus tugas internal, namanya GTI RMC 19, gugus tugas internal karena di wilayah pesantren jadi internal kita. Tapi kita kerjasama dengan Dinkes, kemudian kita kerjasama dengan Satgas Kabupaten dan sebagainya untuk menjaga dan mengedukasi masyarakat bersama-sama. Nah, pakai RMC apa? Itu relawan mujahid COVID. Karena memang yang masuk ke anggota RMC itu betul-betul orang yang sudah siap, Dok. Yang sudah siap segala macamnya gitu. Siap berjuang tanpa pamrih, siap membela dan mengedukasi masyarakat dan santri juga dengan ketulusan hati. Nah, jadi apapun kegiatan yang ada di wilayah satuan tugas itu sebetulnya salah satunya itu adalah gerakan moral kita, gerakan mental kita untuk memberikan satu motivasi yang sama, Dok. Kita juga walaupun di lingkungan pesantren ada kekhawatiran itu, karena itu lumrah dan itu sangat manusiawi sekali, karena kita juga termasuk yang ada beberapa santri saat itu yang terkonfirmasi. Makanya untuk tidak terjadi lagi seperti itu, kecolongan-kecolongan seperti itu, kita dirikan gugus tugas itu yang fungsinya sekarang alhamdulillah menjadi mitra ya di Dinas Kesehatan, mitra gugus tugas dan sebagainya. Makanya dengan adanya gugus tugas ini salah satunya tidak hanya mengarahkan kepada nilai-nilai medis karena kita bukan ahlinya, tapi kita kerjasama dengan Puskesmas Hanaperang, Puskesmas
sekitarnya lah. Kemudian juga dinas kesehatan kita sering konsultasi dengan lebih khusus dengan Bu Dokter Eni ini. Kita bagaimana kalau keadaannya semakin ya fluktuatif gitu dok. Jadi alhamdulillah dengan adanya gugus tugas ini kita paling tidak bisa lancar dok komunikasi. Saya pun bukan dokter tapi belajar dari dinas kesehatan, terutama dokter Eni dan dokter-dokter yang lain di dinas kesehatan, bagaimana cara penanganan ketika ada yang terkonfirmasi. Kemudian bagaimana cara isolasi. Waktu itu kan isolasinya sangat sederhana. Sekarang ini kan isolasi sangat ketat dan rumitnya karena kita tidak tahu ini yang terpapar itu seperti apa gitu ya, kualitas keterpaparannya kita kan belum sampai ke sana. Tapi ketika ada gejala-gejala anosmia seperti tadi disampaikan oleh dokter, ada panas, dingin, itu kita santri cepat kita amankan di ruang isolasi. Jadi ada ruang isolasi Asrama Putri, ada ruang isolasi Asrama Putra. Jadi kita sampai detik ini begitu, bahkan orang tua pun tadi digambarkan tidak bisa turun ketika menghantarkan orang tuanya. Awalnya sih orang tua mungkin kenapa sih begini amat gitu ya, tega amat ya. Tapi lama kelamaan dok, yang dikatakan adaptasi kebiasaan baru itu berjalan secara alami. Dan ini juga menjadi satu pembelajaran lah bagi kami di pondok dengan masyarakat juga kita tetap senantiasa menjaga prokes itu. Jadi kalau kita melihat seperti bagaimana kondisi mentalitas kami di dalam pun sama gitu ya. Hanya kita tentu kita berserah diri kepada Allah sambil kita tadi takut sih jangan gitu ya. Takut jangan tapi abaikan pun jangan gitu. Takut artinya parno lah gitu ya. Terlalu panik karena Ibnu Sina kan sering pernah mengatakan bahwa ketakutan itu nggak ada artinya bagi suasana dengan suasana wabah itu. Bahkan wabah itu tidak takut kepada orang al-juben, penakut, dan al-waham, ya yang panikan. Jadi yang takut dan panik itu justru menjadi orang yang dikejar oleh wabah itu. Pada saat penelitiannya awal Ibnu Sina waktu itu dalam kancah situasi yang wabah itu, makanya saya katakan jangan takut, tetapi juga jangan abai. Kita pertengahan aja, itu menjadi moto di gugus tugas kami dok. Sementara langkah-langkahnya kan seperti itu. Saya kira itu informasi yang ada di lembaga terima kami. Terima kasih Ang. Berarti dari yang disampaikan tadi oleh Ang Icep, kerjasama memang nomor satu ya. Betul, kemudian betul. kita jangan panik. Nah Ya. terkait dengan kepanikan sekarang, menyikapi hal tersebut dari, kalau tadi kan Pak Dokter ke medisnya gitu ya. Nah kalau pendapat Ang Icep untuk nakes sendiri, sekarang kan nakes yaitu tadi Ang mulai kelelahan, mulai sempat sampai kurang tidur dan lain-lain. Sudah gitu banyak berita-berita hoax yang memang mendaunkan kami gitu. Betul. Mungkin ada kiat-kiat dari Ang Icep buat kami khususnya nakes menghadapi hal-hal seperti itu. Iya benar. Kalau kami kan salah satu pendekatan orang-orang di pesantren itu penanaman nilai anak-anak, meyakinkan diri kita, percaya diri kita. Kemudian yang paling utama yaitu tadi dok ya, jangan panik aja. Karena Ibnu Sina mengatakan di dalam kitab Al-Qanun Fitib itu, kitab yang jadi kitab babonnya dunia kedokteran katanya dok, itu di Eropa. Itu selalu mengatakan bahwa al-wahmu nisfudda. Jadi kepanikan itu separuh dari penyakit gitu. Jadi kalau kita panik, kata Ibnu Sina, ya semakin tambah penyakitnya. Memperparah betul. gitu ya. Jadi imunitas kita kan katanya turun. Kalau semakin turun, ya seperti tadi gitu. Orang tidak fokus, orang tidak tenang, berdoa saja nggak fokus, nggak khusyuk gitu. Fokus itu khusyuk di situ. Nggak khusyuk, kemudian ibadah kita juga kadang-kadang ini nggak terasa nyaman gitu dok kalau kita takut. Makanya Ibnu Sina selalu mengatakan, Ibnu Sina ini lebih banyak pendekatannya pada pendekatan kejiwaan gitu, bagaimana menerapi pasiennya itu dengan pendekatan kejiwaan itu. Makanya al-wahmu nisudda, ketakutan, kepanikan itu separuh dari penyakit. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa kalau orang takut itu pasti nggak bisa berpikir normal lah gitu ya. Makanya Ibnu Sina selalu mengatakan yang pertama jangan takut dulu gitu ya. Jadi kalau sudah takut ya
semuanya akan menjadi buyar gitu. Itu trik yang pertama, di kita pun ditanamkan. Makanya yang pertama moto kita, takut jangan, ya takut. Jadi jangan takut, kita aja jangan panik. Kalau panik itu sudahlah, kita jadi nggak bisa melakukan sesuatu. Kemudian wasobru itu bidayatus syifa, ya. Kesabaran itu adalah permulaan dari pengobatan, Dok. Jadi menghadapi kondisi semacam ini, bagaimana tidak kalau kita dengan tidak menerapkan atau menerapi diri kita dengan ketabahan, kesabaran, ketangguhan kita berhadapan dengan kelelahan yang tadi disampaikan oleh dokter di tenaga nakes, tenaga kesehatan seperti itu, dari dokter, perawat, lain-lainnya. Kami melihat di TV aja sudah banyak yang terkapar, yang bergelimpangan, kelelahan, bahkan banyak yang meninggal itu karena memang sangat lelah. Mereka bukan panik, tapi mereka itu kelelahan bekerja aja. Nah itu, tapi disitulah kekuatan mental bisa menumbuh kembangkan kekuatan fisik juga. Hanya kuncinya adalah kesabaran, ketabahan dalam menghadapi situasi kepanikan tadi. Saya pun sekarang sudah nggak terlalu terpengaruh dengan berita-berita hoax. Karena begitu kita baca hoax, berita-berita yang kesana kemari simpang siur yang mungkin dasarnya gua kurang, maka saya abaikan aja gitu ya, kita abaikan. Kalau semakin senang kita membaca itu, pasti kita akan terpengaruh, Dok. Siapapun itu. Kami termasuk di pesantren juga, aduh, masa benar juga apa? Iya ya, tuh. Nah, terus akhirnya berpikir-pikir, hanya lelah juga pikiran kita. Nah, itu salah satunya adalah bagaimana kita, satu, jangan panik, kemudian kita harus al-itmi'nan, nisfud dawa. Ketenangan itu, ketentraman itu adalah separuh dari pengobatan. Nah itu tadi, makanya as-sabru bidayatus syifa. Kesabaran adalah permulaan dari pengobatan. Saya kira itu langkah-langkahnya. Betul, Ibnu Sina menyatakan dalam Al-Qur'an Fitibnya itu, ini dipakai di dalam wilayah ilmu jiwa gitu ya, ilmu jiwa kedokteran itu seperti itu. Itu sementara, Ya, Dok. betul ya Dok. Ya emang Ibnu Sina kan bapak kedokteran. Iya. Iya. Jadi kata kuncinya memang sabar. Iya. Kata kuncinya memang sabar, jangan panik. Dan itu sepertinya yang sudah pernah kita alami bareng-bareng. Di awal-awal kita juga sama sedikit panik karena banyak berita-berita yang memang berita hoax. Iya. Bahkan senior saya, Dokter Prima, sampai menyatakan, Dokter Prima spesial penyakit dalam, yang kita hadapi sekarang ini tidak hanya melawan COVID-nya, tapi melawan berita hoax-nya. Betul. Jadi akhirnya ada yang percaya, ada yang tidak. Nah terkait dengan vaksinasi, Ang, saya dengar Darussalam menjadi pelopor yang vaksinasi anaknya. Alhamdulillah. Saya ingin tahu kenapa sampai Ang Icep langsung pingin supaya anak-anak di Darussalam divaksin. Iya, Dok. Nah, ini juga salah satu dari langkah kekonsistenan kita. Begitu kita di awal tahun Juli 2020 itu kita sudah sepakat, mohon maaf bukan apa-apa, Dok. Dokter Adan, Dokter Eni, saya pun 1 bulan, Dok, ragu. Ini saya mau ngambil langkah yang mana, Dok? Saya mau langkah yang anti, itu anti artinya tidak mau tahulah dengan COVID ini COVID ini adalah rekayasa, COVID ini adalah konspirasi. Di benak saya 1 bulan itu sebelum bulan Juli berputar karena saya lebih banyak waktu itu membaca berita hoax itu. Apaan sih COVID kata. Setelah saya bingung kan, kepada siapa kita bertanya? Saya sering komunikasi itu. Betul. Masih ragu ya. Waktu itu masih ragu. Sabar, Dok, tenang, Dok. Nanti kan swabnya saya terus. Nah, mohon izin bukan apa-apa. Ini sebagai satu jalan solusi mungkin ya. Solusi yang paling bisa menyelesaikan itu adalah bertanya langsung kepada Sang Pencipta. Loh, bertanya bagaimana? Salat, Dok. Dengan salat itu kita tentram. Apalagi salat malam, tahajud kita memohon kehadirat Allah. Ya Allah, berilah kami petunjuk. Saya harus ngambil yang mana ini? Yang pro kepada berita hoax atau saya pro untuk menjaga anak-anak kami? Saya ternyata diberi isyarat itu seakan-akan begini, hei Cep, kamu itu banyak santri. Santri itu titipan umat, santri itu titipan orang tua. Mau kamu mau apakan itu santri kau biarkan? Dalam hati saya, Dok, waktu itu. Begitu saya bangun malam tuh, yakin. Bangun dari tidur tuh, terasa yakin aja. Saya dalam 1 minggu ini, saya insya Allah harus mendirikan, kami harus mendirikan
gugus tugas itu. Bismillah. Dengan kami menerima dan saya melapor kepada Bapak Bupati waktu itu karena kita memang ada yang terkonfirmasi berapa orang. Akhirnya datanglah jatah 200 swab waktu itu ya Dok ya. Iya. 200 swab yang dipakai oleh santri kita karena gitu waktu itu lagi libur. Yang ada hanya pengurus dan pembimbing. Nah 150 dipakai oleh Darussalam, 50 lagi dipakai oleh masyarakat. Alhamdulillah dari situ kita mulai bismillah. Dengan swab ternyata negatif semua. Inilah jawaban. Saya semakin yakin Dok. Inilah jawaban Jadi Allah. swab negatif semua itu yang meyakinkan. Yang Ang Icep, meyakinkan saya benar. Padahal waktu itu kan ada yang terkonfirmasi tapi sudah kita isolasi. Isolasinya 2 minggu. Sudah, mereka sudah di swab lagi kemudian negatif, tapi kita kan juga jadi agak was-was gitu ya. Sudah santri ada, kemudian keluarga ada, kemudian masyarakat ada. Akhirnya ayo kita bismillah sama-sama. Nah, itulah Dok perjalanannya kami. Saya pun sempat ragu sampai 1 bulan Dok. Saya mengambil sikap yang mana ini? Begitu ada isyarat, ya Allah, benar juga kita ini kan ngurus titipan orang banyak. Lalu keluarga besar kita dari RA sampai perguruan tinggi itu 6.450 yang kita urus ya. Sehari-hari itu 6.000 lebih, 6.500. Yang di dalam sekitar 2.500. Jadi dengan guru, dengan staf, dengan santri. Ini mau dibagaimanakan kalau kita nggak cepat ambil tindakan Dok. Nah itulah barangkali kisah sedikit bagi saya juga ya itulah mungkin isyarat dari Allah. Begitu Iya. Dok. Terima kasih Ang. Kemudian bagaimana Ang Icep bisa meyakinkan ya sekarang ke orang tua santri untuk mau divaksin? Nah, saya mengikuti cara-cara pendekatannya. yang demokratis, Dok, sesuai dengan moto kita mencetak muslim moderat, mukmin demokrat, dan muslim yang diplomat. Nah, kita bikin surat kesiapan orang tua, ya, orang tua untuk kita kirimkan semacam brosur untuk mengisi kesanggupan orang tua mengizinkan putra putrinya itu. Kita kemarin dengan Kodim 0613 kerjasamanya dapat vaksinnya 350 Dok. Nah kami surati dulu yang 350 orang tua itu mengizinkan enggak, saya tidak berani, tidak boleh kita ayo vaksin tanpa ada izin mereka karena itu kan usia masih anak-anak. Jadi harus kita minta mohon izin pada orang tuanya. Dan orang tua kan sudah paham bagaimana tindakan Dokter Darussalam untuk menjaga prokes itu. Begitu kita surat diedarkan, mereka kirimkan lagi lewat WA Group di pembimbing, mereka siap semua, akhirnya 350 itu siap. Jadi selesai gitu kan, tidak masalah. Jadi satu izin orang tua, kesiapan kita, lalu kita kerjasama dengan siapa, termasuk yang memberikan fasilitas kemarin itu Pak Dandim langsung ngecek pesantren Darussalam itu jatah yang diberikan dari Kodim 0613. Jadi kita sesuai dengan aturan pesantren juga. Kalau ada hal yang sifatnya darurat itu pasti kita harus seizin orang tua. Dan orang tua alhamdulillah mengizinkan. Jadi udah tenang kita. Kita langsung kerjasama setelah selesai setelah diizinkan oleh orang tua, kita kumpulkan lalu arahkan hanya vaksin. Selesai 350 orang sekarang nggak ada apa-apa, sehat mereka. Cuma kita tetap isolasi dulu ya Dok supaya tidak pusing, tidak puyeng selama beberapa hari kita anak-anak jangan dulu kegiatan yang berat-berat, tapi tetap makan yang cukup, vitamin yang cukup lah, olahraga dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah anak-anak sekarang setelah dicek kemarin itu setelah vaksinasi kan ada masa observasi dulu berapa menit gitu ya, setengah jam atau 20 menit. Alhamdulillah sehat semua Dok. Itulah berkah dari kerjasama kita. Tadi itu kolaborasi kita emang nggak bisa tanpa kolaborasi itu. Saling meyakinkan Dok, saling meyakinkan. Kami dari pesantren, dari bersama dinas, nakes, kemudian Kodim kemarin memberikan fasilitas itu. Kami welcome. Pada Kodim banget silakan. Putra-putri kami sudah siap, sudah seizin orang tua. Walaupun ada 1-2 orang tua yang tadinya ragu, tapi akhirnya mengizinkan juga. Begitu Dok. Ini, Ang Icep mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat Ciamis. Ya, gini ya, penanganan untuk pandemi masa ini karena sekarang ini sudah masuk ke PPKM level 4. Jadi kalau pedasnya itu sudah pedas, sangat pedas gitu ya, level 4 itu suhanya sudah
sangat suka kalau di makanan, di sambal itu. Ini saking panasnya, saking repotnya. Kita panas menghadapi masyarakat yang mungkin ketakutan, yang kebingungan, yang keresahan. Kita juga mendengar situasi berita-berita yang panas karena mungkin ekonomi juga semakin terganggu dan sebagainya. Tapi saya punya terapi 4L ya. Terapi 4L. Yang pertama, L yang pertama itu, ini tapi mohon izin pakai bahasa Arab, al-khawfu minal jalil, L1. Jalil. Jalil itu Allah yang Maha Agung. Kita harus takut kepada Allah gitu aja. Kemanapun kita bergerak, siapapun kita yang menganggap kita ini keliru atau salah, dihina, dibully, apapun, nggak usah kaget, nggak usah takut, udahlah kita pasrahkan kepada Allah. Nggak usah takut pada hal yang lain. Yang penting kita merasa yakin terhadap penanganan ini, maka al-khawfu bil jalil. Kemudian yang kedua, setelah al-khawfu bil jalil ini, kita harus apa? Kita harus memiliki kesadaran keriduan kita. Ar-ridha bil qalil. Ya. Ar-ridha bil qalil, ridho dengan segala sesuatu yang sedikit yang kita terima. Dalam suasana pandemi ini mungkin masyarakat terganggu ekonominya. Diterima sedikit, susah itu, susah ini. Tapi ingat, Allah itu maha pemberi berkah. Yang sedikit itu pasti berkah insya Allah. Dan jangan dihalang-halangi itu yang sedikit didapat itu, nikmati dan syukuri gitu ya. Kemudian al-amal bil tanzil, L yang ketiga. Bekerja, bergerak sesuai dengan aturan Allah yang turunkan lewat Al-Quran. Artinya Al-Quran itu adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah sebagai pegangan hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka pegangan hidup kita ini yakin kepada Allah, beramal dengan Al-Quran, kemudian kita ridho dengan hal yang sedikit, dan yang terakhir al-isti'dadu liyaumir rahil, L yang keempat. Artinya apa? Kita harus mempersiapkan diri. Entah besok, entah kapan, entah setelah pulang ini, nyawa kita diambil oleh Allah. Bukan karena COVID saja, bisa saja orang lagi jalan diambil oleh Allah, kembali ke hadiratnya. Makanya kita harus isti'dad. Isti'dad itu persiapan. Nggak usah takut dengan mati oleh COVID lah. Semuanya juga akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut gitu kan. Semua orang akan merasakan kematian. Saya, Bapak, dokter, semuanya pasti akan merasakan pada saatnya. Maka yang terakhir al-isti'dadu ila liyaumir rahil. Itu saya kira L yang keempat itu adalah bagaimana mempersiapkan diri kita untuk menuju ke hari akhirat, yaumir rahil itu. Rahil itu kan tempat perjalanan. Kita ngapain sih hidup di muka bumi ini kecuali untuk kembali ke hadiratnya. Itu mungkin itu triknya 4L saja. Ya, hatur nuhun, Ya. sangat bermanfaat Kasih, sekali sama-sama. Kang Icep. Mungkin closing statement-nya buat generasi penerus nih Ang. Karena kan sekarang anak-anak daring di pesantren kan masih bisa langsung ya. Silahkan Ang. Ya, sa'yul fata, ini closing statement kami dari bahasa syair ya. Sa'yul fata li rizqi ibadah wa sababun yahdi bihi ila sa'adah. Kebahagiaan seseorang itu ya dengan mencapai untuk mencapai kebahagiaan itu kita harus bekerja keras. Kita harus yakin gitu ya. Maka kita akan wasababun yahdi bihi ila sa'adah. Itulah yang akan membuat kita bahagia. Jadi sa'il fata li rizqi ibadah, kita mencari rezeki, mencari kesempatan yang baik, melindungi diri kita dari virus, menjaga prokes, itu adalah usaha kita. Nah, kalau kita menjaga prokes itu, kalau dalam bahasa pandemi ini itu prokes lah ya, karena Ibnu Sina itu juga adalah penemu karantina pertama. Itu sebetulnya dalam ilmu kedokteran Islam itu Ibnu Sina lah yang mengkarantina umat Islam yang terkena wabah saat itu selama 40 hari. Kita kan cuma 2 minggu. Ibnu Sina malah 40 hari itu. 40 hari harus dikarantinanya. Karena waktu itu kan belum ada lab, susah gitu ya. Jadi udahlah cukup 40 hari aja. Kalau sekarang kan sudah canggih, bisa cukuplah 2 minggu aja. Atau kadang seminggu atau 10 hari. Nah, dari situlah kita siap untuk menjaga prokes ini, salah satunya itulah prokes. Jadi prokes itu menjaga protokol kesehatan adalah wasababun yahdi bihi ila sa'adah. Itulah yang menjadikan sebab menjadi orang itu bisa berbahagia, Bu. Kalau kita mau bahagia, jagalah kesehatan kita. Prokes kita minimal di masa pandemi ini.
Itu saja mungkin. Terima kasih. Iya, sekali lagi Ang Icep, terima kasih. Mungkin iklan dulu sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abah Jidan dari channel Bunga Sentri. Baik, pemirsa, kita hari ini bersama Ketua ID Kabupaten Jambi, Dr. Budi. Kita akan bincang-bincang nih kira-kira program hari ini apa aja nih yang mau hari ini. Oke, selamat pagi dok. Selamat pagi. Bisa dijelaskan dok ini kita Alhamdulillah hari ini ID melakukan sosialnya bakti sosial, pembagian hand sanitizer, pembagian masker, dan ada juga pembagian sembako. Itu mungkin ya sebagai wujud kepedulian ID terhadap masyarakat. Untuk sasarannya hari ini ya tentu saja masyarakat untuk lebih sadar bahwa pentingnya cuci tangan, pentingnya menggunakan masker sebagai I protect you, you protect me gitu. Jadi kita saling melindungi dan juga karena berdampak pada ekonomi juga corona ini, kami juga melakukan pembagian sembako. Pembagian sembako itu dilakukan di 18 kecamatan ya. Itu di daerah Panumbangan, Cahurbuti, Sukamantri, Kawali, Raja Desa, Ranca, dan masih inilah dari daerah utara, terutama kecamatan daerah utara. Hari ini nilainya ya baksos di ID itu jumlah dari sembako yang terkumpul itu kita ada kurang lebih 600 paket ya, 600 paket, 600 paket ya kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk hand sanitizer yang ada di kami yang akan dibagikan kurang lebih 700 hand sanitizer, dan masker ada kurang lebih 1.500 masker. Gitu. Jumlahnya berapa nih? Ini imbauan dari ini. Ya, kepada pemirsa sekalian, kami mohon untuk tetap di rumah. Kalau memang perlu untuk keluar itu dalam keadaan yang penting sekali. Kalau memang tidak penting, ya mohon untuk tetap diam di rumah, karena bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang menjadi garda terdepan dalam proses pencegahan penyebaran virus corona ini. Gitu. Dan tidak lupa juga untuk selalu melakukan cuci tangan. Cuci tangan itu sangat kata orang sekali. Kami pejuang garda depan dalam melawan virus corona. Namun sejatinya kami adalah garda belakang yang berhadapan langsung dengan pasien. Kami tenaga medis yang paling rentan dengan kematian akibat virus corona. Kami para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia dan para istri kami yang bergabung dalam Ikatan Istri Dokter Indonesia setiap hari cemas setiap berhadapan dengan kasus corona. Namun cemas itu terobati dengan terapi bahagia dan cinta. Rasa bahagia dan cinta akan meningkatkan imunitas tubuh. Karena itu, kami membuat hashtag usir corona dengan cinta. Dengan niat menebar bahagia dan cinta, jelang Ramadan ini kami menggelar bakti sosial berbagi masker dan sembako untuk masyarakat manfaat. Kami berjalan menelusuri 18 kecamatan di Kabupaten Jambi.
ada sekitar 600 paket sembako yang kami sebar di pelosok daerah. Kepedulian kami semata-mata demi meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19. Sebagai tenaga medis, kami tetap tak bisa apa-apa tanpa dukungan dan doa dari masyarakat. Masyarakat adalah garda terdepan dalam melawan COVID-19 ini. Kalau mereka disiplin bermasker, cuci tangan dan jaga jarak, niscaya akan menyelamatkan semuanya. Bingkisan sembako kami tentu belum menjangkau semua, namun setidaknya bisa sedikit meringankan beban mereka. Akhirnya kami mengucapkan selamat beribadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga Ramadan datang, virus corona cepat hilang. Kami, ID Cabang Ciamis. Sekali lagi, Ang Icep terima kasih, sangat bermanfaat sekali. Sama atas nama Satgas Kabupaten, Pak Kadis, dan juga Ketua ID mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ang Icep bersama kami. Sami-sami. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya dari kami. Sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian mungkin untuk kegiatan hari ini, kami atas nama Satgas Kabupaten Ciamis bidang perubahan perilaku dan juga Dinas Kesehatan khususnya bidang kesehatan masyarakat dan seksi Promkes bahwa hari ini kita bersyukur bisa ketemu dengan Dr. Ardan Miraj, spesialis penyakit dalam, dan juga Ang Icep. Tadi pesan yang bisa memotivasi kita dan menginspirasi kita sama ya, dari kesehatan ataupun dari segi agama juga. Yang pertama yaitu kita harus kerja keras, harus patuh terhadap prokes. Gimana caranya supaya prokes dijalankan, 5M-nya diterapkan, jaga aku, jaga kamu, jaga dia, dan jaga semua. Jadi mudah-mudahan dengan semua menjalankan prokes, baik itu prokes individu ataupun prokes di instansinya masing-masing, seperti di pesantren dan lain-lain, pandemi ini bisa kita akhiri. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan isolasi mandiri, tadi yang seperti disampaikan oleh Dr. Ardan, mudah-mudahan masyarakat nanti tidak akan ada lagi yang ingin di-swab setelah selesai isolasi mandiri selama 10 hari. Dan itu juga sesuai dengan apa yang dikatakan Ang Icep, dulu Ibnu Sina sampai 40 hari ya. Ini jadi kalau hanya 10 sampai 14 hari, ayo kita sabar, kita jalani ini semua dengan ikhlas, karena semua penyakit apapun, yang penting kita sabar dan jangan takut. Mungkin itu, mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir, Dok, Ang Icep. Lain waktu kita akan bisa bersama lagi. Sekali lagi, sebagai rasa silaturahmi, kami juga tidak lupa, ini sesuai dengan ucapan terima kasih juga tadi dari Satgas dan juga Pak Kepala Dinas, kemudian dari Ketua ID dan juga RSOP, ada sedikit kenang-kenangan. Mungkin Dok. Hatur lumayan Dok, jangan dilihat dari ininya ya Dok ya. Kan yang seger, dokter pulang. Silakan dinikmati bersama keluarga. Ang Icep juga sama.
Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ketua Satgas, Pak Bupati, beserta jajaran di Satgas, Pak Wabub, Pak Sekda, Porkopimda, dan semua jajaran Satgas Kabupaten Ciamis, begitupun untuk Kepala Dinas Kesehatan dan juga Ketua ID Kabupaten Ciamis. Mudah-mudahan minggu-minggu depan kita akan bisa bersama lagi Dok dengan tema yang lain. Hatur nuhun, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melangkahlah dengan semangat, dengan cara cepat dan tepat, wujudkan Ciamis sehat dengan langkah-langkah cinta yang kuat. Berjuanglah dengan semangat, komitmen bersama yang kuat, wujudkan Ciamis sehat dengan kinerja kita yang nyata. Kita melangkah bersama, wujudkan Ciamis sehat, sinergitas modal utama, jadikan Kabupaten Ciamis sehat. Kita berjuang bersama, wujudkan semua cita, dengan pola hidup sehat, Ciamis sehat, masyarakat sejahtera. Baik Ibu dan Bapak, Alhamdulillah acara virtual talk show dengan tema atasi pandemi dengan kecerdasan spiritual dan emosional telah selesai dilaksanakan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bersedia bergabung sampai dengan akhir acara, khususnya kepada sponsorship dari Dinas Diskom Info, kemudian juga dari Dinas Kesehatan, dari RSOP, IAID, kemudian juga para sponsor lainnya. Kami mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa lagi di acara bersama Satgas COVID-19 yang lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.